Semangat pagi, saya Sidik Mustafa, mahasiswa Magister Administrasi Bisnis SPM ITB, program Belimba 72 PLN. Pada kesempatan ini akan memaparkan terkait manajemen inovasi yang dilakukan di PLN, yaitu program dedesialisasi hybrid PLTD dengan PLTS per space. Latar belakang dari inovasi ini adalah masih terdapat 3.000 lebih mesin PLTD yang berbahan bakar minyak yang tersebar di 820 lokasi. Pada tahun 2022, volume penggunaan BBM mencapai 2,9 juta kiloliter dengan biaya sekitar 37 triliun. Sebanyak 631 lokasi PLTD akan dilakukan konversi atau hybrid PLTD ke pembangkit EBT yang mayoritas dengan PLTS plus BESS. Inovasi ini menjadi program strategis bagi PLN karena dari sisi novelty akan menerapkan hybrid antara pembangkit fosil dengan pembangkit EBT. Sisi relevans program ini salah satu upaya PLN dalam transisi energi dan isu perubahan iklim. Dan sisi sukses, sistem hybrid ini sukses dijalankan di tempat lain dan layak untuk diimplementasikan. Inovasi hybrid PLTD dengan PLTS plus BESS ini dibutuhkan karena permasalahan tingginya konsumsi BBM, jam nyala listrik belum 24 jam, emisi karbon yang tinggi dari PLTD, ketergantungan supply chain BBM, dan mesin PLTD yang tidak efisien dan mahal. Dengan inovasi ini, maka PLN dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berikut rencana lokasi program dedesalisasi, konversi, ataupun hybrid PLTD dengan pembangkit EBT di 630 lokasi, di mana akan diimplementasikan secara bertahap. Dan tahap 1 saat ini telah selesai proses pengadaan, tahap 2 dalam proses engineering, dan tahap 3 dalam proses kajian kelayakan. Program dedesal hybrid PLTD dengan PLTS plus ini termasuk tipe inovasi teknologi dan inovasi proses. Pada tipe inovasi teknologi, program ini menggunakan PLTS sebagai pengganti peran utama PLTD sebagai sumber energi primer yang memanfaatkan energi terbarukan. Baterai digunakan untuk menyimpan kelebihan energi dan menyalurkan saat malam hari, serta sebagai penstabil tegangan dan frekuensi. Penggunaan smart inverter dan EMS mendukung implementasi smart grid dengan sistem kontrol otomatis berbasis data. Pada inovasi proses terjadi transformasi di mana kondisi awal jam nyala listrik hanya 10-16 jam, ketergantungan logistik BBM dan emisi karbon yang tinggi, menjadi operasional jam nyala 24 jam mengandalkan energi matahari dengan dukungan baterai serta emisi karbon yang jauh berkurang. Terkait bisnis model innovation dapat dilihat dari 3 aspek. Aspek pertama, value creation. Inovasi ini menjadikan jam nyala menjadi 24 jam berbasis energi bersih, penurunan BPP, dan mengurangi emisi karbon. Aspek kedua, value delivery, bahwa PLN menjadi integrator teknologi kolaborator dengan pengembang, vendor, dan juga masyarakat. Aspek tiga, value capture. Di sini mampu menghasilkan penghematan biaya BBM, subsidi pemerintah, menurunkan BPP dan emisi karbon, serta mengembangkan model bisnis kemitraan dengan pengembang. Inovasi hybrid PLTD dengan PLTS plus BESS ini dihasilkan dengan menggunakan metode design thinking yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Proses iterasi akan dilakukan dengan kembali ke tahapan sebelumnya sebagai upaya perbaikan desain. Berikut untuk PMC-nya dengan customer segment adalah pelanggan rumah tangga, bisnis maupun Pemda, serta instansi terkait. Dan di value proposition ada jam nyala 24 jam, handal, ramah lingkungan, penghematan subsidi, penurunan BPP, dan juga emisi karbon. Untuk channel, menggunakan unit pelayanan pelanggan, aplikasi PLN mobile, website, maupun sosial media PLN. Di customer relationship, layanan call center dan juga tim teknis selama 24 jam. Di revenue stream, dapat dari hasil penjualan listrik ke pelanggan, penjualan REC ataupun karbon kredit, serta subsidi pemerintah. Di key resource, itu terkait dengan teknologi PLTS dan juga BESS, pegawai maupun pekerja, dan juga sumber energi baik BPN maupun energi terbarukan. Di key activities, ada aktivitas kajian kelayakan, pengadaan, pembangunan operasi, dan juga pemeliharaan pembangkit. Di key partner, terkait dengan developer IPP, supplier BBM, dan spare part, subholding PLN, serta Pemda atau Kementerian Teknis terkait. Cost structure-nya adalah pembayaran tarif PPA dengan IPP, biaya operation and maintenance, serta biaya distribusi. Hybrid PLTD dengan PLTS base ini termasuk tipe sustaining innovation dan efisiensi innovation. Pada sustaining innovation, program ini mampu memperbaiki kualitas layanan listrik menjadi 24 jam, listrik yang handal dan ramah lingkungan, serta mendukung peran utama
PLN dalam transisi energi. Pada efisiensi innovation, ini mampu mengurangi konsumsi BBM sehingga operasional semakin efisien. Penurunan BBP, penurunan emisi, dan juga menghasilkan revenue dari perdagangan karbon. Dalam hal strategi inovasi, hybrid PLTD dengan PLTS plus base ini masuk kategori fast follower aktif dan juga strategi market segmentation spesialis. Pada strategi fast follower secara aktif ini, PLN mengadopsi dengan cepat teknologi yang sudah proven, meminimalkan risiko dengan melakukan pilot project, serta bermitra dengan pengembang EPP yang bonafit. Pada strategi market segmentation spesialis, PLN fokus pada segmen tertentu, yaitu daerah 3T dengan BBP yang tinggi sehingga mampu efisien biaya, penurunan emisi, dan meningkatkan jam nyala menjadi 24 jam. Hal ini menciptakan solusi pada segmen terbatas tapi strategis. Terkait dengan research and development management, ada 4 tahapan yang dilalui. Tahap pertama, discovery and feasibility studies, di mana PLN melakukan studi potensi, energi surya, dan beban kelistrikan di tiap lokasi PLTD, serta studi teknis pendukung. Di tahap 2, development and engineering design. Dalam tahap ini, kami menentukan desain sistem hybrid, kapasitas optimal PLTS dan BESS, serta integrasi sistem smart grid. Tahap 3, prototype dan pilot testing, dengan mengimplementasikan pilot project di satu lokasi, kemudian mengukur kinerja yang dihasilkan. Di tahap 4, scaling dan deployment, dengan mengimplementasikan ke 630 lokasi secara bertahap. Untuk audit inovasi dilakukan pada 5 aspek, antara lain, aspek pertama adalah inovasi strategi. Pada aspek ini, PLN telah menetapkan roadmap dan dalam transisi energi. Program digitalisasi menjadi salah satu program prioritas. Aspek kedua, ide generation, di mana PLN telah mengumpulkan ide berdasarkan studi kelayakan, benchmarking, market sounding, dan FGD dengan pemangku kepentingan. Di aspek selection, kami telah melakukan penilaian dan memilih lokasi proyek berdasarkan beberapa kriteria seperti konsumsi BBM, potensi surya, nilai BBP, dan juga kondisi sistemnya. Di aspek implementation, telah dilakukan proses pengadaan dan juga perencanaan untuk 200 lokasi. Dan pada aspek organization menunjukkan bahwa manajemen atau direksi PLN mendukung program ini dan menjadikan sebagai KPI korporat maupun direktorat. Selain itu, PLN juga memiliki kapabilitas SDM yang mendukung implementasi program ini. Bridging innovation dibutuhkan untuk menjembatani tahapan research dengan tahapan implementation. Dan PLN telah melakukan beberapa hal sebagai bridging innovation, antara lain membentuk direktorat teknologi dan membawai unit pusat penelitian dan pengembangan ketenaga listrikan untuk mendorong inovasi, pemantauan teknologi, regulasi, dan juga kesiapan lapangan. Ini sebagai early warning system. Kemudian yang kedua, memiliki tim engineering untuk menerjemahkan business case menjadi dokumen spesifikasi teknis. Yang ketiga, adanya tim khusus dalam implementasi pilot project. Yang keempat, menyiapkan mekanisme transfer knowledge hasil uji coba ke divisi operasional distribusi. Dengan adanya bridging innovation ini, maka inovasi dapat diimplementasikan dengan baik. Pengukuran budaya inovasi akan dilakukan pada 4 aspek, yaitu intention, infrastruktur, knowledge, dan juga environment. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah identifikasi dimensi dan indikator, seperti dukungan manajemen, proses ideasi, pelatihan, budaya eksperimen, penghargaan inovasi, dan juga kolaborasi antar unit. Langkah kedua, survei internal berdasarkan dimensi dan juga indikator tersebut. Langkah ketiga adalah analisa data dengan menghitung rata-rata skor tiap dimensi dan tingkat konsistensinya. Langkah keempat, benchmark dan juga improvement dengan membandingkan hasil survei terhadap standar industri sejenis, kemudian mengidentifikasi area untuk dilakukan perbaikan dan penguatan budaya inovasi. Prinsip penting pada budaya inovasi adalah menghubungkan dengan orientasi pasar atau pengguna, budaya terbuka dan kolaboratif, dan adanya dukungan manajerial. Jadi kesimpulannya adalah proses program biodiesel hybrid PLTD dan dengan PLTS plus base ini merupakan inovasi dan menjadi program prioritas PLN dalam mendukung transisi energi dan keberlanjutan bisnis. Yang kedua, PLN telah siap menjalankan program ini dengan dukungan budaya inovasi, kapabilitas internal, dan juga komitmen yang kuat dari manajerial. Development program ini melalui metode design thinking dan juga konsep build, measure, learn dengan proses iterasi, sehingga mampu mendapatkan inovasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder, layak secara keekonomian dan mampu diterapkan. Demikian paparan terkait inovasi hybrid PLTD dengan PLTS plus base. Terima kasih.